Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kode etik psikologi pasal 17 sampai 24. Dengan nama kelompok yang pertama Hanya Puji Hastuti, yang kedua Rifda Hanandra, yang ketiga Nurmilati Aska, yang keempat Fikri Alfa, yang kelima Birliana Perwitasari, yang keenam Maryam. Ya, pertama yaitu pasal 17 tentang konflik kepentingan. Jadi dalam pasal ini seorang psikolog dianggap tidak profesional karena dia mengedepankan kepentingan pribadi dan profesionalismenya dalam melakukan hal tertentu. Hal tersebut pastinya akan berdampak buruk bagi pihak-pihak yang terkait. Contoh dari pasal ini yaitu misalnya seorang psikolog yang bekerja sebagai HRD di salah satu perusahaan, lalu ada temannya yang ingin masuk ke perusahaan yang sama dan seorang psikolog itu yang akan menyeleksinya. Tetapi psikolog tersebut tidak mengikuti aturan terimanya dengan asal menerima saja tanpa seleksi. Lalu yang terjadi temannya tersebut tidak bisa menguasai dan memahami pekerjaan yang telah diberikan. Maka hal tersebut merugikan banyak orang termasuk perusahaannya. Selanjutnya yaitu pasal 18, eksploitasi. Dalam pasal ini membahas bahwa seorang psikolog dilarang melakukan pemanfaatan terhadap hal apapun, karena akan berdampak buruk bagi lingkungan dan penilaian masyarakat pada psikolog atau ilmuwan psikologi. Contohnya yaitu seorang mahasiswa psikologi memanfaatkan wewenangnya dengan menghukum adik tingkatnya secara berlebihan sehingga berakibat fatal. Selanjutnya, pasal 19, hubungan profesional. Di sini dalam hubungan profesional antara rekan psikolog, sesuai dengan pasal 19 dijelaskan mengenai poin-poin dan aturan dalam beretika menjalin hubungan sesama rekan kerja antar profesi dan hubungan profesi lain. Contohnya, semisal antar rekan kerja, pasti kita saling berkomunikasi atau menjalin hubungan. Sesama antar profesi, yaitu sesama psikolog, harus menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain ketika menekankan masalah atau melakukan diskusi bersama, yang bertujuan atau bisa bersikap berprofesional yang hakikatnya untuk menemukan diskusi yang baik sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing, yang tanpa menjatuhkan atau tidak menghargai sesama rekan psikologi. Selanjutnya, pasal 20. Pasal 20, informed consent. Di sini informed consent bagi teman-teman yang belum mengerti, pengertiannya adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani atau pemeriksaan yang menjadi subjek atau penelitian dan sanksi. Biasanya informed consent ini digunakan pada psikologi klinis, dalam hal asesmen, wawancara, observasi. Kita dalam menemukan data, kita harus meminta untuk si klien menyetujui dan melihat hasil dari apa saja yang akan kita publikasikan atau misalnya hasil dari yang kita teliti, di mana secara informed consent itu membuktikan biasanya sih bermaterai tergantung dari si klien dan konselornya, atau bisa tanda tangan biasa. Kemudian jika si klien itu tidak bisa untuk mewakili menulis, bisa diwakilkan oleh keluarganya atau dari kerabatnya. Kemudian dalam praktek
dalam praktek psikologi, informed consent berperan tadi untuk melindungi hak-hak dari penggunaan jasa yaitu si klien. Maka dari itu sangat penting bagi ilmuwan psikologi atau psikolog untuk menjelaskan dan menginformasikan tujuan dari dilaksanakan praktek konseling atau terapi terhadap klien. Hal ini agar klien merasa haknya dapat terjamin dan merasa nyaman terhadap proses dari konseling itu. Dijelaskan pada pasal 20 mengenai informed consent dapat dilakukan secara tertulis di suatu lembar dan berisi poin-poin yang dicantumkan sesuai pasal 20. Contohnya, psikolog yang dengan sengaja tidak melindungi kerahasiaan data klien atau dengan sengaja ingin menutupi atau memiliki pemikiran-pemikiran lain yang bisa merugikan klien dalam hal ini, maka adanya pasal tentang pentingnya informed consent sehingga hak-hak dan kewajiban si klien dapat terlindungi dan terhindar dari hal-hal menyimpang dalam proses konseling. Pasal 21 yaitu tentang layanan psikolog kepada dan atau melalui organisasi. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi meminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikolog, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi berlangsung. Dan apabila klien tetap memaksa untuk memberikan hasil dari pelayanan psikolog tersebut, maka klien tersebut bisa ditindaklanjuti oleh pihak INSI dan majelis psikologi. Dan dengan psikolog itu sendiri apabila di saat klien meminta info tersebut dengan menggunakan ancaman. Contohnya, ada seorang psikolog yang sedang bertemu dengan kliennya. Namun klien tersebut terus mendesak seorang psikolog untuk memberikan informasi yang tidak seharusnya ia terima dan hal ini merupakan sebuah pelanggaran kode etik psikologi. Maka dari hal tersebut seorang tersebut dapat dituntut oleh pihak INSI. Selanjutnya, pasal 22 mengenai pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan pelayanan tersebut dengan alasan apapun, hendaknya dibahas bersama antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Pada pasal pertama, pengalihan layanan, psikologi dan atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain atau rujukan karena ketidakmampuan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, misalnya sakit atau meninggal. Yang kedua, salah satu dari mereka pindah ke kota lain. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Yang keempat, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi. Kemudian ayat kedua, penghentian layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bersangkutan, sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak. Pada pasal 22 ayat 1, psikolog harus mengalihkan layanannya kepada psikolog lain apabila terdapat kondisi-kondisi yang telah dijelaskan pada poin di atas. Apabila ilmuwan psikologi tersebut melaksanakan psikotes secara mandiri, maka ia telah melanggar kode etik pasal 22. Misalnya, terdapat seorang ilmuwan psikologi. Dia ditawarkan oleh sebuah sekolah untuk menyelenggarakan psikotes untuk siswa kelas 12.
untuk mengetahui minat bakat siswa tersebut. Ilmuwan psikologi tersebut seharusnya tidak memiliki wewenang untuk melakukan psikotes. Ia harus mengalihkannya kepada seorang psikolog. Ya, saya akan menjelaskan untuk pasal ke-23 yaitu rekam psikologi. Pada pasal 23, psikolog harus bertanggung jawab oleh semua yang dilakukan psikolog. Kerahasiaan seseorang yang melakukan pemeriksaan psikologis juga harus diutamakan oleh psikolog. Selain ketelitian, ketepatan data hasil pemeriksaan juga sangat penting untuk diprioritaskan. Contohnya, tersangka pembunuhan diduga mengidap kelainan jiwa oleh psikolog atau ilmuwan psikologi butir 1E pada Undang-Undang Psikologi. Psikologi atau ilmuwan psikologi memberi kuasa pada rekannya untuk menyimpan data kliennya terdapat pada butir 1F Undang-Undang Psikologi. Perusahaan yang meminta data karyawan yang diduga bermasalah ke biro konsultan yang dulu menyeleksi karyawan baru hanya diterima atau ditolak tanpa penjelasan. Terdapat pada butir 2A Undang-Undang Psikologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus bisa menjaga rahasia kliennya dalam kondisi apapun. Kalaupun keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikolog benar-benar dibutuhkan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu diberikan hanya kepada orang yang berwenang, didiskusikan hanya dengan pihak yang bersangkutan, dan seandainya pun harus dikomunikasikan kepada pihak ketiga, pemberitahuan ini digunakan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademis. Contoh kasusnya, seorang psikolog sekaligus dosen di salah satu universitas ternama di Jakarta mendapat gugatan dari kliennya karena telah membocorkan masalah klien tersebut kepada mahasiswa yang sedang ia ajar tanpa menutupi identitas aslinya. Walaupun maksud hatinya ingin memberi edukasi kepada para mahasiswa, tetap saja hal ini adalah tindakan yang salah dan melanggar kode etik psikologi, khususnya di pasal 24. Jadi, kesimpulannya, pada dasarnya dimanapun seseorang terjun dalam suatu bidang, pasti terdapat aturan-aturan yang berlaku agar yang bersangkutan dapat menjalankan perannya dengan semaksimal mungkin, menghasilkan hubungan timbal balik yang baik dengan masyarakat. Sama halnya dalam psikologi. Oleh sebab itu, berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi diharapkan dapat mematuhi dan menaati peraturan yang telah tertuang dalam Kode Etik Psikologi Indonesia sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.